Pada video kali ini kita masih membahas tentang koordinat kartesius, yaitu menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu yang koordinatnya A, B. Pernahkah kalian berkemah? Mungkin dulu ketika masih di sekolah dasar. Jadi dalam perkemahan itu biasanya ada pos utama. Kemudian ada beberapa pos lain. Selain itu juga misalkan ada tempat posisi tenda, pasar, kolam, dan lain-lain ya. Jadi coba sekarang perhatikan dari denah perkemahan di bawah ini. Nah, perhatikanlah denah perkemahan tersebut. Dan apakah kalian bisa mengetahui bagaimana misalnya kedudukan dari suatu titik terhadap titik yang lain? Di sini kita akan konsentrasi kedua hal, yaitu bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik asal, yaitu yang koordinatnya 0,0 di sini di pos utama ya, dan terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu ini bisa macam-macam. Misalnya kalau saya tanya, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Jadi kalian lihat di mana kolamnya, di sini ya. Kemudian di manakah pasar itu? Pasar itu ada di sini. Bagaimana kalian menentukan koordinat atau posisi titik kolam terhadap pasar? Sekarang coba perhatikan kembali denah perkemahan ini. Jadi kita akan mencoba melihat dari nomor 1, posisi beberapa objek terhadap pos utama. Misalkan kalau saya tanyakan bagaimana posisi perumahan terhadap pos utama, jadi kalian tahu bahwa posisi perumahan itu ya terhadap pos utama ini kan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ke samping kanan di sumbu X, kemudian dia 1, 2, 3, 4, 5 ya, di sumbu Y dia 5. Oleh karena itu, posisi perumahan terhadap pos utama disebut sebagai 6,5. Jadi, mirip seperti pada video sebelumnya penjelasan posisi titik terhadap sumbu. Nah, selanjutnya sekarang, misalkan coba lihat pemakaman. Pemakaman di sini. Jadi, pemakaman itu, berapa atau bagaimana posisi objek pemakaman terhadap pos utama. Kalian lihat pemakamannya, kemudian kalian lihat pos utama. Maka untuk pemakaman itu koordinatnya adalah negatif 5, negatif 2. Tahu dari mana dapat negatif 5 dan negatif 2? Jadi kita lihat pemakaman, koordinat X-nya kan negatif 5 ya, kemudian koordinat Y-nya adalah negatif 2, seperti itu. Kemudian coba lihat pasar terhadap pos utama. Jadi untuk pasar ini ya, terhadap pos utama koordinatnya akan menjadi ini, lihat 4, kemudian ini 3. Maka kedudukan pasar terhadap pos utama adalah 4,3. Jadi seperti itu. Semoga kalian bisa menentukan bagaimana posisi objek tersebut terhadap pos utama. Selanjutnya kita akan coba ke bagian yang kedua, yaitu posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Tanah lapangnya di sini ya, di koordinat negatif 4,3. Sedangkan perumahannya berada di koordinat 6,5. Jika kita misalkan menghitung posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, dan saya akan mulai dengan menentukan bagaimana posisi perumahan terhadap tanah lapang. Jadi untuk perumahan itu, jika kita lihat posisinya terhadap tanah lapang, ya kalian harus menghitung ya. Sini kan 4, kemudian sini lagi 6. Maka itu di bagian horizontalnya itu ada 10 ya. Kemudian di bagian vertikalnya atau di sumbu Y-nya, dari posisi tanah lapang ke perumahan itu di sini ya kan naik 2, 1, 2. Jadi posisi perumahan terhadap tanah lapang itu adalah 10 ke kanan dan
2 ke atas. Contoh lainnya itu misalkan kalau sekarang kita hitung bagaimana posisi pemakaman terhadap tanah lapang. Nah, ini untuk ke pemakaman itu dari tanah lapang itu kan harus ke kiri 1 ya. Atau kita buat di sini ya dulu. Pemakaman itu adalah di sini negatif 1 kan. Kemudian turun 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5. Ya, jadi seperti itu. Posisi pemakaman terhadap tanah lapang itu adalah negatif 1 dan negatif 5. Kemudian terakhir, coba kalau misalkan kita lihat pasar terhadap tanah lapang. Jadi semuanya terhadap tanah lapang ya. Untuk pasar terhadap tanah lapang itu kalau dari tanah lapang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Maka di sini koordinatnya itu adalah 8,0. Jadi seperti itu posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Sekarang kita akan menentukan posisi beberapa objek terhadap kolam. Jadi perhatikan kolamnya. Ya, kolam berada di koordinat negatif 3, negatif 3. Seperti biasa, saya coba untuk menghitung yang perumahan terlebih dahulu. Nah, bagaimana posisi perumahan terhadap kolam? Itu kita tentukan seperti ini. Jadi kita hitung di sumbu X-nya, ini ada 3, kemudian ini ada 6. Maka untuk koordinat perumahan terhadap kolam itu adalah 9 di bagian X-nya. Kemudian di bagian Y-nya di sini tadi ya, ini sampai sini. Kemudian di bagian Y-nya itu adalah 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, dan 8. Oleh karena itu koordinat atau posisi perumahan itu terhadap kolam adalah 9,8. Kemudian kita coba mungkin sekarang pemakaman di sini ya. Kalau dari kolam itu kan harus ke kiri ya, harus berkurang dia 1, 2. Nah, koordinat pemakamannya ini kalau dihitung dari titik kolam ya, pemakamannya adalah negatif 2, dan naik 1 itu bertambah 1 ya. Jadi seperti itu, negatif 2,1. Sekarang mungkin satu lagi deh, pasar. Coba kita lihat pasar. Nah, untuk pasar ini kalau dihitung posisinya terhadap kolam, maka pasar itu di koordinat X-nya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Kemudian naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka koordinat pasar terhadap kolam itu adalah 7,6. Jadi seperti itu. Bagaimana kita menentukan posisi titik atau posisi objek terhadap titik lainnya.